Iya, seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke Android One Furniture. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah sebuah sistem operasi. Sistem operasinya ditanam di produknya Mito, produknya Google, produknya sama, dan ini untuk Bapak Ibu. Artinya kami mengharapkan agar supaya teknologi itu tidak hanya di dalam ruang kelas saja, tidak hanya ada di dalam kantor saja, tapi teknologi itu ada di Bapak Ibu sendiri. Karena ketika kita menggunakan handphone Android, khususnya Android One, teknologi itu sudah sangat dekat sekali dengan kita, ya, sudah sangat dekat sekali. Jadi kita mau mencari sesuatu, mencari teman, ya, mencari informasi di internet atau menerima informasi, ya, itu hanya dengan sekali touch, ya, hanya dengan sekali sentuh, seperti yang dikatakan Ibu Rita tadi, informasi itu sudah ada dengan kita, ya. Dan kami berharap, ya, ini bukan merupakan akhir ketika kita ketemu di kegiatan ini, tapi merupakan kegiatan awal, ya, merupakan pemicu untuk Bapak Ibu bagaimana mengembangkan pengembangan diri Bapak Ibu, khususnya di bidang IT. Kurang lebih seperti itu. Google, go. Ya, jadi itu sebagian kecil cerita Pak Ali tentang apa itu manfaat IT, apa pentingnya Google. Mungkin banyak yang penasaran ya bagaimana bahwa Android yang Bapak Ibu miliki bisa menjadi komputer berjalan ya Pak ya. Dan itu akan kita bahas nanti di sesi ketiga. Untuk sesi ini adalah bagaimana Pak Ali bisa mengembangkan IT di Google itu seperti apa, dan saat ini adalah waktunya kita berbagi, waktunya kita sharing. Mungkin ada dari teman-teman peserta yang ingin bertanya, itulah karena beliau sangat cinta, sangat suka dengan yang namanya internet, sehingga beliau menjadi salah satu leader di GEG saat ini. Saya beri kesempatan kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya atau yang ingin sharing dengan Pak Halimbo menyangkut masalah IT yang ada di Kabupaten Bulukumba khususnya. Oh ya, silakan Pak Arisa. Oke, thank you atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya simpel, why Android One? Why kenapa bukan yang lain, Android Jelly dan seterusnya? Lollipop ya. Kenapa pasti Android One? Oke, thank you. Bisa Hans. Oke, makasih Pak Arisa. Mungkin Pak Ali bisa Halimbo. Silahkan untuk dijawab. Kenapa sih harus Android One? Kenapa bukan Android yang lainnya Pak ya? Kan banyak Android gitu. Jadi yang ditanyakan Pak Haris tadi, why Android One? Kenapa bukan Jelly Bean dan Nightkick ya? Ini sebenarnya lebih cenderung ke rilis party, ya. Google sekarang itu sementara merayakan se-Asia, ya, bahwa ini kita sementara pesta tentang terbitnya sebuah produk baru dari Google, yaitu Android One. Jadi di Indonesia itu batasnya itu hanya sampai bulan April. Lewat dari April itu sudah tidak, karena orang sudah ramai menggunakan produk ini. Jadi kita semua yang bergabung di Google itu berpesta merayakan tentang produk barunya tambahan saya untuk Pak Haris masih ada saya tambahkan. Jadi disingkat Android One, kenapa bukan yang lain? Saya singgung tadi bukan Jelly. Jadi kalau yang dikatakan Jelly di sini, Jelly Bean, KitKat dan lain sebagainya itu adalah versi. Jadi kalau di bagian pengembang aplikasi. Kalau di bagian pengembang aplikasi itu ketika dia mengembangkan suatu produk dengan kelebihan tertentu, itu ada namanya versi. Jadi versi itu ketika dikembangkan ke lebih tinggi di atasnya, karena ada kelebihan tertentu, maka dia biasanya memberikan nama. Jadi jawabannya simpel ya. Ternyata sekali saya simpel. Ternyata ini Android One ini adalah keluaran Google ya Pak ya. Jadi makanya kenapa bukan yang lain? Kenapa Android One? Karena Android One lah yang kerjasama dengan Google, yang akhirnya kenapa adanya Android One. Mungkin ada yang lain yang ingin berbagi dengan Pak Halimbo. Android One
ya. Kalau Android itu yang versi Android lain itu namanya versi 5 ya. Sekarang ini sudah 5,1. Namanya Android Lollipop. Kalau kemarin KitKat itu coklat ya, coklat. Yang Jelly Bean itu kayak permen jelly. Yang ini versi 3, versi 4 KitKat, versi 5 itu adalah Lollipop. Jadi sekarang ini kita pakai sistem Android dengan nama Lollipop untuk versi 5. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, kita kupas tuntas tentang Android. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik, misalnya mungkin sekarang di sini adalah Bapak Ibu adalah seorang guru komputer yang mengajar pemrograman, silakan miring-miring sedikit, kita menjadi pengembang Android, belajar bagaimana. Yakin bahwa ketika kita bergabung dengan Google sekarang ini banyak manfaat yang bisa kami Bapak Ibu dapatkan. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, jadi ternyata banyak ya hal tentang kita selama ini pegang HP, tapi ternyata kita kadang tidak tahu apa sih versinya, dan sebenarnya saya tidak tahu versi yang sebenarnya apa Pak. Jadi saya tidak tahu apa namanya, saya tahunya ini handphone mereknya apa gitu kan. Saya tidak tahu apa versi berapa, saya tidak tahu. Ternyata luar biasa, dan itu akan kita bahas tuntas nanti tentang itu ya Pak ya. Dan mungkin Pak sendiri yang akan. Saya tidak menggurui Bapak Ibu juga. Ketika saya ada di depan sini, saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi saya berbagi apa yang sudah pernah saya dapatkan. Saya berbagi ke Bapak Ibu dengan harapan ketika Bapak Ibu berada di depan, saya bisa minta tolong bagikan juga untuk saya. Ini seperti ini. Tidak ada maksud untuk menggurui ketika saya berada di depan. Ya, jadi sebagai motivator ya Pak, memotivasi, mudah-mudahan dari pengalaman Pak Ali bisa memotivasi teman-teman guru untuk lebih giat belajar tentang IT. Jadi bukan sebagai guru tapi sebagai motivator untuk kami ya. Kita mempelajari sesuatu itu karena memang betul-betul ada rasa penasaran. Jadi kami mengharap juga Bapak Ibu seperti itu, bahwa ada rasa penasaran, ada sifat keingintahuan Bapak Ibu untuk teknologi. Jadi saya yakin bahwa ketika Bapak Ibu hadir di sini, ya, bahwa Bapak Ibu juga adalah pecinta IT, ya, karena kami tidak mengundang ke teman-teman guru surat resmi kayak dinas pendidikan ada pelatihan, tapi kami posting di internet, di web. Ketika Bapak Ibu tertarik, pasti Bapak Ibu akan bergabung. Beda kalau misalnya kami panggil kirim 2 orang dari sekolah A, kirim 4 orang dari sekolah A, ya jelasnya itu pasti dikirim ya, yang ini saja, yang kita mungkin dengan dapat informasi dan lain sebagainya. Tapi kita hadir di sini karena kecintaan kita terhadap IT. Saya yakin itu, ya, kita hadir di sini karena memang kita hobi dengan IT. Oleh karena itu, dengan adanya Google Educator Group, kami berharap bahwa ini bisa Bapak Ibu ketika hadir di sini, sepulangnya dari sini, ini merupakan awal, bukan akhir. Karena sepulang dari sini Bapak Ibu bisa berbagi. Karena intinya dari kita bisa berbagi ke orang lain, ya, itu bisa menambah pengetahuan kita juga, sama seperti Bapak Ibu di mengajar di kelas dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaannya sangat bagus ya Pak ya. Pertanyaan kenapa setiap pertemuan hanya form teacher? Teacher itu kan apa, pendidik ya. Kenapa hanya form teacher, hanya form student gitu kan? Kenapa sekali-kali tidak kayak gini bikin kegiatan untuk mereka yang di luar sana yang juga sebenarnya ingin sekali belajar tentang IT, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk sampai di sana. Mungkin begitu ya pertanyaannya ya. Silakan Pak Hani, mungkin ada ini. Terima kasih. Jadi Google Educator Group itu untuk siapa saja yang mau berbagi ilmunya ke orang lain. Jadi tidak terbatas. Guru adalah orang yang mau berbagi dan apa yang dia bagikan itu bermanfaat untuk orang lain. Artinya siapapun yang mau berbagi ilmu ke orang lain bisa bergabung dengan Google Educator Group. Siapapun, tidak ada batasan usia. Bahkan untuk anak usia kecil saja, kalau dia mau berbagi ilmunya ke orang lain, saya menganggap bahwa dia adalah seorang guru. Ya. Jadi mungkin ya. Bisa bergabung dengan kita di sini. Tidak ada batasan. Jadi mungkin di sini for teacher itu bukan for teacher notabene sebagai guru dalam tanda kutip ya, tapi for teacher itu adalah teacher sebagai guru. Guru itu adalah orang yang mau berbagi, orang yang mau membagikan ilmunya ya Pak ya, orang yang mau yang bisa membuat orang lain bermanfaat. Mungkin itu ya Pak ya maksudnya. Jadi siapapun, bukan for teacher itu dalam
teacher di sini adalah orang yang mau berbagi dengan sesamanya, orang yang mau berbagi dengan orang lain. Itulah yang kami maksud dengan berteacher. Ya mungkin begitu ya Pak ya. Seperti itu. Jadi lebih apa namanya, lebih guru dalam arti luas. Guru dalam arti luas di sini adalah siapapun dia. Ya, siapapun ya Pak ya. Yang mau berbagi ke orang lain, tidak ada masalah untuk bergabung dengan. Jadi filosofinya Google di sini adalah self inspired empower. Jadi 4 kata ini yang menjadi filosofi dari Google Educator Group, dan betul-betul 4 kata ini adalah kata-kata yang sangat menginspirasi, di mana ketika kita berkumpul di sini kita belajar. Kita belajar di sini, kita saling belajar. Kemudian ada saling berbagi. Ketika ada yang ditahu oleh teman, Pak Bobi tadi berbagi, ada yang tidak tahu berbagi sebentar. Pak Ansar, Pak Haris, Bu Fatma, ada saya yang kami yang sesama ini saling berbagi dan saling belajar. Ketika kita berada di depan, mungkin bisa belajar bagaimana untuk tampil dan lain sebagainya. Inilah kita kelompok pendidik Google Educator. Jadi itulah salah satu ininya proyek juga. Ya, masih ada Pak yang mau dibagikan kepada kami? Saya rasa sudah cukup untuk sementara ini. Oh ya, kalau gitu terima kasih banyak untuk Pak Harli. Ini adalah dengan berakhirnya seri dengan Pak Harli menutup sesi kedua kita untuk hari ini. Ya, jadi setelah sesi kedua kita akan istirahat dulu, kita akan break untuk makan siang. Nanti setelah break makan siang kita akan lanjut ke sesi ketiga, di mana sesi ketiga itu disitulah kita akan berbagi banyak tentang apa sih Android One itu gunanya untuk kita ya, untuk kita semua, apa saja sih aplikasi yang bisa kita manfaatkan di dalamnya. Nanti kita akan berbagi dengan Pak Ansar, dengan Pak Halisa ya, kita akan berbagi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Harli Umbo. Mari kita kasih aplaus dulu untuk Pak Harli Umbo. Terima kasih banyak. Google. Go, go, go.